Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Huda Alfalawi Darmaji dengan NIM V122026, kelas Manajemen Perdagangan D3 Manajemen Perdagangan kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya, yaitu proses supply chain and operation management atau dikenal dengan SCOM. Di sini saya mengambil PT Es Teh Indonesia Makmur dan yang biasa kita kenal yaitu Es Teh Indonesia. Dan untuk pertama yaitu aktivitas hulu hilir customer feedback. Yang pertama yaitu pelanggan dapat datang langsung ke kasir untuk memesan dan memastikan apa yang akan dipesan. Dan yang kedua, kita dapat memilih menu yang sudah ditetapkan perusahaan dan bayar secara langsung. Untuk yang ketiga, langsung dapat menerima minuman yang sudah dipilih. Lalu kita dapat menikmatinya di lokasi tersebut. Dan yang keempat, dapat menikmati minuman di outlet maupun bisa dibawa pulang. Nah, untuk logistik, yang pertama yaitu raw material, yaitu bahan baku yang diperoleh yaitu dari asli teh Indonesia. Untuk supplier, PT Es Teh Indonesia Makmur ini menerima pemasok dari pabrik teh Indonesia. Dan untuk manufacturing, PT Es Teh Indonesia Makmur ini melakukan proses pada kuliner yang nantinya siap dijual ke konsumen. Dan yang selanjutnya distribution, jadi gudang manajemen distribusi mengirimkan bahan baku sesuai menggunakan angka seri ekspor dalam sistem serta waktu kedatangan bahan baku yang diperlukan. Yang selanjutnya yaitu customer, banyak pelanggan dari kalangan anak kecil sampai dewasa hingga orang tua menyukai dan menikmati minuman tersebut. Dan selanjutnya menyusun dan meredesain proses dan sistem SCM pada perusahaan PT Indonesia Makmur tersebut. Yang pertama yaitu proses SCM, yang kesatu menunjang lingkungan belajar entrepreneur dan entrepreneurship yang bermanfaat, menciptakan merek NFB yang bertaraf internasional, mewujudkan 7.000 pengusaha berkualitas di tahun 2026 dalam semangat gotong royong, dan meningkatkan kualitas rasa dan dapat memuaskan pelanggan. Dan yang kedua yaitu pengadaan Es Teh Indonesia ini hanya tetap fokus evaluasi supaya dapat berkembang untuk memenuhi kepuasan konsumen, dan bahan baku kualitas yang sebagai pilihan dan digunakan tetap akan dievaluasi. Dan selanjutnya yaitu manajemen rantai pasok. Es Teh Indonesia Makmur ini Es Teh Indonesia memesan bahan baku pada supplier menggunakan sistem pre-order setiap minggunya. Di setiap outletnya hanya tinggal membuat resep tergantung menu. Baik, selanjutnya untuk sistem SCM, yang pertama yaitu membangun hubungan dengan supplier, yaitu saling membangun hubungan yang baik dan menjaga komunikasi yang baik. Dan selanjutnya membangun hubungan dengan pelanggan dengan cara memberi pelayanan terbaik dari cara melayani. Dan yang kedua, di setiap hari tertentu kita memberikan bonus maupun promo di setiap pembeliannya. Dan yang ketiga, menjaga kebersihan di setiap outlet. Dan selanjutnya hubungan SCM dengan proses produksi, yaitu tetap ada pemantauan dan mengontrol kualitas produk. Dan selanjutnya permasalahan yang akan terjadi dan cara menghindarinya. Yang pertama, permasalahan dari segi rasa. Menurut riset dari konsumen, kebanyakan pelanggan merasa rasa dari produk es teh kurang, tidak sesuai harga seharusnya. Dari produk es teh lebih menebalkan rasa dari produk mereka akan sesuai harga dan kualitas yang mereka janjikan. Dan yang permasalahan kedua yaitu permasalahan dari segi stok produk. Menurut hasil riset dari para pelanggan es teh, setiap pelanggan ingin membeli menu yang mereka inginkan, kebanyakan tidak terpenuhi pokoknya, bahkan kosong. Ini merupakan salah satu permasalahan yang cukup serius karena mereka tidak menyediakan cadangan dari menu tersebut.
Dan selanjutnya permasalahan dari segi area ST. Tempat parkir atau lahan parkir di sekitar ST kurang memadai, kebanyakan sempit dan tempat parkirnya sedikit. Itu menyusahkan bagi pengendara, contohnya mobil yang tidak dapat parkir di lokasi tersebut, dan menyusahkan konsumennya. Dan untuk cara mengatasinya, yang pertama, PT ST Indonesia Makmur ini harus tetap mendengarkan kritikan supaya dapat memberikan solusi dengan melakukan riset. Dan selanjutnya, setiap outlet harus memiliki sistem prosedur untuk pemantauan terhadap lokasi yang strategis dan tentunya tempat parkir yang luas. Pemantauan yang antara lain pemantauan terhadap besarnya eksposur resiko, kepatuhan sistem internal, dan kebijakan dan prosedur yang sudah ditetapkan. Dan yang selanjutnya adalah business process management dan model ERP. Untuk business process management dapat mengirimkan surat penawaran yang dilengkapi dengan yang pertama, melakukan pembayaran komitmen fee dengan DP 25 juta. Yang kedua, software lokasi bentuk layout tanah dan pembangunan. Yang ketiga, desain akan dikonsepkan oleh pihak perusahaan untuk pembangunan outlet. Yang keempat, lalu akan memulai renovasi pembangunan outlet dari 50% sampai 80%. Lalu pelunasan lisensi fee, lalu update pembangunan outlet 100%. Jadi pas pembangunan 80% harus melakukan pelunasan lisensi fee tersebut. Lalu baru akan dilanjutkan pembangunan secara 100%. Dan selanjutnya training karyawan selama 6 hari setelah outlet dapat dibuka. Jadi sebelum membuka, kita harus mentraining karyawan-karyawan tersebut supaya memaksimalkan bisnis ini. Lalu untuk model ERP, jadi PT ST Indonesia Makmur menerapkan sistem hybrid. ERP adalah sistem perencanaan sumber daya perusahaan yang merupakan perpaduan penyebaran One Promise dan berbasis cloud. One Promise ERP and On-Premise merupakan software ERP yang berfungsi secara langsung dalam perangkat di perusahaan. Sistem ini dirancang untuk seluruh skala perusahaan, walaupun nilai lebih sesuai dengan perusahaan kecil serta menengah. Dan keunggulannya, yang pertama adalah menghemat biaya operasional, dan kedua meningkatkan keamanan data, yang ketiga perakiraan bisnis yang ketat. ERP memungkinkan perusahaan untuk mengelola tagihan dan piutang pelanggan dengan lebih baik. Kemampuan untuk mengotomatisasi proses ini membantu mengotomatisasi proses bisnis apapun. Kebijakan keamanan terpusat dapat diterapkan pada sistem yang membuat sistem tersebut lebih aman. Yang terakhir ini adalah model mass customization atau disebut dengan order penetration point atau juga OPP, dan lean system dan Six Sigma quality. Untuk model mass customization atau order penetration OPP tersebut, model mass customization atau penyesuaian massal adalah suatu metode proses pengiriman barang dan jasa pasar yang dimodifikasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tertentu. Untuk perusahaan teh Indonesia, PT ST Indonesia cocok untuk menggunakan konsep order penetration point OPP. Titik penetrasi pesanan adalah titik di mana permintaan pelanggan menjadi jelas dan kami sebagai produksi dapat memulai proses layanan dengan menggunakan metode ini. Di perusahaan ST Indonesia, konsumen dapat memesan dan memilih menu yang disukai. Untuk lean system, sistem produksi ini yang mengutamakan penggunaan sumber daya yang efisien. Sumber daya di sini adalah material orang, peralatan, uang, dan tempat untuk mencapai penurunan biaya produksi serta mengedepankan kualitas dan tentukan konsumen, contohnya sebagai fokusnya perusahaan pada permintaan konsumen, dan selanjutnya memberikan layanan yang terbaik dan rasa yang memuaskan. Dan yang terakhir yaitu Six Sigma quality. Perusahaan PT ST Indonesia dapat mengurangi kelemahan pada bisnis. Kita dapat mengetahui dalam penelitian
proses pengadaan rantai pasok dengan menerapkan sistem ini, dan juga dapat meningkatkan kualitas pada bisnis ini dan mendapatkan peningkatan efektif dan efisien. Cukup sekian dari presentasi dari kami. Bila ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan.